Suatu hari, hiduplah seorang wanita cantik. Dia adalah penenun kekaisaran. Kepandaiannya dalam menenun membuatnya sangat terkenal dan disaingi oleh kaisar dan permaisuri. Sampai-sampai dia diangkat menjadi putri di kekaisaran itu. Namanya adalah Orihime. Sekian lama aku hidup di dalam istana, bergelimang harta, tapi aku tak bahagia. Ada apa, Tuan Putri? Mengapa engkau merasa gundah? Aku kesepian. Aku tak dapat bergaul dengan orang-orang di luar istana. Karena raja hanya menganggap mereka sebagai rakyat jelata. Tapi mereka adalah temanku juga. Aku mengerti perasaan Putri. Karena aku juga tak dapat merasakan kehangatan keluargaku sejak aku menjadi dayang di istana ini. Haruka, Tuan Putri, mari kita segera bersiap untuk menyambut kedatangan Paduka Kaisar. Mereka pun segera mempersiapkan diri. Seisi istana gembira menyambut kaisar yang baru saja pulang dari negeri seberang, kecuali Orihime yang kelihatannya sedang bersedih. Sang kaisar menghampiri Orihime. Mengapa Putri Orihime bersedih? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Sang kaisar bingung. Orihime tak mengungkapkan apa isi hatinya. Akhirnya, pada malam hari, kaisar menanyakan apa yang ada di pikirannya pada Haruka, dayang kekaisaran yang dikenal dekat dengan Orihime. Haruka? Ya, Permaisuri. Suamiku ingin berbicara denganmu. Haruka, kau adalah dayang yang dikenal paling dekat dengan Orihime. Kau pasti menyadari bahwa belakangan ini Orihime sedang bersedih. Apa kau tahu apa sebabnya? Ya, Paduka Kaisar. Sebenarnya Orihime merasa kesepian. Mungkin dia butuh teman. Baiklah kalau begitu. Kau boleh kembali pada kegiatanmu. Setelah sang kaisar mendengar yang sebenarnya, dia berencana untuk mempertemukan Orihime dengan seorang pemuda yang telah menyelamatkan dia dan pasukannya pada saat terjebak badai di negeri seberang. Tibalah waktu yang telah direncanakan. Sang pemuda dengan malu-malu memperkenalkan diri di depan seluruh penghuni, kecuali Orihime yang pada saat itu sedang berada di halaman kekaisaran. Hajime Mashite. Goku wa hitogoshi desu ne. Yoroshiku onegaishimasu. Setelah pemuda itu memperkenalkan diri, dia diizinkan untuk berkeliling istana. Sampailah dia di taman istana. Maafkan aku mengagetkan Anda. Soalnya Anda melamun dari tempat. Melamun itu tidak baik. Namaku Orihime. Aku adalah penghuni kekaisaran. Tapi kaisar dan permaisuri telah mengangkatku menjadi putri. Bagaimana denganmu? Wah, Tuan Putri rupanya. Maaf aku telah lancang. Aku adalah ibu. Aku hanya seorang pembala dari Kaisar. Aku diundang ke sini oleh Kaisar. Senang bertemu denganmu. Jangan panggil aku Tuan Putri. Panggil saja Orihime. Baiklah. Tiba-tiba kaisar dan permaisuri datang. Orihime, Hikoboshi, rupanya kalian sedang berkenalan ya? Iya. Maaf tadi aku tak menghadiri acara penyambutan Hikoboshi. Iya, tidak apa-apa. Orihime, kau kesepian kan? Jadi aku mendatangkan Hikoboshi kemari untuk menjadi temanmu. Dia adalah orang yang telah menyelamatkanku dan pasukanku saat terjebak badai. Dia datang dari negeri seberang. Sungguh suatu kehormatan aku telah datang ke sini dan bertemu dengan Kaisar, Permaisuri dan juga pasukan. Itu sepadan dengan apa yang telah kau perbuat. Kami ingin kau tinggal beberapa bulan di istana ini. Itu jika kau tak keberatan. Tidak, hanya tidak. Aku senang sekali bisa diizinkan dari sini. Hari-hari dijalani Orihime. Sekarang tidak hanya sendiri, tapi juga bersama Hikoboshi. Sengaja atau tak sengaja, mereka sering sekali bertemu. Dari pertemuan-pertemuan ini, segala cinta di antara mereka. Mungkin aku lancang, tapi ini harus dikatakan karena waktu pun istananya tidak singkat. Dan aku harus menyampaikan ini padamu. Apa itu Hikoboshi? Aku mencintaimu, Orihime. Aikiden. Hikoboshi, aku juga mencintaimu. Aikiden. Sebenarnya, kaisar dan permaisuri melihat kejadian ini secara diam-diam. Sayangku, sepertinya mereka saling mencintai. Ya, aku tahu sayangku. Bagaimana menurutmu? Kita nikahkan saja mereka. Di lain waktu, Orihime bercerita tentang dirinya dan Hikoboshi kepada Haruka. Ada apa lagi, Tuan Putri? Dulu aku kesepian. Sekarang aku mempunyai seorang teman selain kau. Tapi aku bingung. Mengapa Tuan Putri bingung? Teman yang dulu aku inginkan, sekarang aku malah mencintainya. Dia juga mencintaiku. Apa itu salah? Apa yang salah dengan cinta?
Aku takut Kaisar tidak akan mengizinkanku mencintai Hikoboshi. Dia hanya seorang pengembala. Tuan Putri jangan bersedih. Pasti hal ini akan ada jalan keluarnya. Haruka yang iba melihat nasib Orihime langsung berbicara dengan Kaisar. Paduka, sebenarnya Orihime mencintai Hikoboshi. Begitu juga sebaliknya. Jadi... Ya, aku tahu. Aku berniat untuk menikahkan mereka. Terima kasih Kaisar. Terima kasih telah memahami Orihime. Di taman kekaisaran, Orihime dan Hikoboshi sedang bermesraan. Aku mencintaimu, tapi mungkin aku tak dapat bersama denganmu. Aku mengerti, Orihime. Kau adalah seorang putri, tak pantas untuk hidup denganku. Aku hanya seorang pengembala. Tapi aku ingin hidup denganmu selamanya. Tapi itu mustahil, Orihime. Mengapa kita tidak kabur saja malam ini, supaya aku bisa terus hidup bersamamu? Tak bisa, Orihime. Aku tak bisa membiarkanmu. Jika kau hidup bersamaku, kau tidak akan bermewah-mewahan lagi. Kau tak akan hidup bahagia denganku. Aku tak akan bahagia karena harta. Aku bahagia jika aku dapat selalu mencintaimu. Begitupun sebaliknya. Ayo kita kabur saja dari istana ini, Hikoboshi. Kaisar muncul secara mendadak. Kalian tak perlu melakukan itu semua. Aku telah berencana untuk menikahkan kalian berdua. Apa itu benar, Paduka Kaisar? Tentu saja. Orihime dan Hikoboshi bersujud sambil berterima kasih. Domo arigatou gozaimashita. Beberapa minggu kemudian, mereka menikah. Seisi istana sangat gembira menyambut pernikahan mereka. Bahagia selalu mereka rasakan, bertahun-tahun menjalani kehidupan bersama tanpa masalah. Hingga suatu ketika, cinta membuat mereka lupa akan waktu, pekerjaan, dan juga kehidupan sehari-hari. Sayangku, Orihime sudah tak rajin seperti dulu. Dia jarang menenun. Permintaanku untuk dibuatkan pakaian juga ditolaknya. Benarkah? Ya, suaminya juga sejak tinggal menetap di istana ini, dia jarang bekerja. Keterlaluan. Aku akan memisahkan mereka berdua. Kaisar beserta pengawalnya menemui Orihime dan Hikoboshi yang pada saat itu sedang bermesraan. Kalian telah lalai. Ternyata kebersamaan kalian yang membuat kalian lupa waktu, lupa pekerjaan, lupa kehidupan sehari-hari, dan juga akan kehidupan kalian dulu. Maaf yang mulia. Maafkan kami yang mulia. Sudah terlambat. Pengawal, pisahkan mereka berdua. Tidak, Hikoboshi. Orihime. Pengawal berencana untuk mengembalikan Hikoboshi ke negeri seberang sesuai dengan perintah Kaisar. Orihime yang berhasil meloloskan diri dari pengawal mengejar Hikoboshi ke suatu sungai keramat dan merupakan sungai pemisah antara negeri seberang dan di negara Orihime tinggal. Tunggu, Hikoboshi! Orihime, ingatlah bahwa aku akan selalu mencintaimu. Tetap bertahanlah tanpa kehadiranku.
1 tahun sejak itu, Orihime selalu kelihatan muram, walaupun dia kembali menenun. Tapi seisi istana tidak enak melihat Orihime bersedih. Mereka semua iba sampai suatu hari. Aku tidak enak melihat Orihime seperti itu. Mungkin suatu saat dia akan kehilangan semangat hidupnya dan akhirnya bunuh diri. Tapi itu salah mereka juga. Bagaimana jika aku terpisah denganmu? Mungkin aku akan seperti Orihime yang sekarang ini. Kau benar, sayangku. Keesokan harinya, kaisar membuat satu keputusan yang kemudian diumumkan kepada seisi istana. Dan itu keputusan yang sangat berarti bagi Orihime. Aku mengizinkan Orihime dan Hikoboshi untuk bertemu. Hanya 1 malam pada tanggal 7 bulan 7 di sungai. Arigato gozaimasu. Dan pada malam tanggal 7 bulan 7, bintang tak bersinar karena hujan turun. Air sungai meluap. Jadi Orihime maupun Hikoboshi tak dapat menyeberang. Bagaimana ini? Padahal hanya 1 malam dalam setahun. Aku ingin bertemu Hikoboshi. Burung-burung yang mengerti tentang kerinduan Orihime kepada Hikoboshi akhirnya berjejer membentuk sebuah jembatan. Orihime, Hikoboshi, apa itu benar kau? ya Orihime, aku rindu padamu. Aku juga sangat merindukanmu, Hikoboshi. Orihime, walau hanya sebentar bertemu, aku ingin kau selalu mengingat bahwa aku akan selalu mencintaimu walau jarak mendesak. Ya, aku juga Hikoboshi. Aku juga akan selalu mencintaimu. Hujan tiba-tiba reda, bintang bersinar dengan indahnya. Aku berharap kita akan selalu bertemu di sini, walau hanya 1 tahun sekali, di bawah terangnya bintang, maupun di bawah derasnya hujan. Burung-burung ini pun membuktikan betapa dahsyatnya kekuatan cinta. Hikoboshi, Aishiteru. Sejak saat itulah rakyat Jepang mulai memperingati festival Tanabata pada tanggal 7 bulan 7. Mereka semua berharap agar hujan tak turun, supaya Orihime dan Hikoboshi bisa bertemu.